fucking beat demolished when I snap its fucking cage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang, selamat sore. Baik teman-teman, Perkenalkan, nama saya Rolodia Puspitasari. Nah, saya Hendy Ari Wibowo. Saya Muhammad Zaki Latif. Saya Sultan Celia Ferdi. saya Safira Yulianti Kali ini akan Membahas tentang Materi mengenai dualitas. bahasan yang pertama itu ada definisi dualitas, di mana konsep dualitas ini merupakan perkembangan dari teori program linier, di mana konsep ini sangat diperlukan sebagai dasar interpretasi ekonomi suatu persoalan di dalam pemrograman linier. Nah, di dalam sebuah pemodelan pemrograman linier, terdapat dua konsep yang saling berlawanan, di mana yang kita kenal yang pertama itu ada primal dan yang kedua ada dual, di mana bentuk dual tersebut merupakan kebalikan dari bentuk primal. Nah, ide dasar dalam dualitas tersebut menyatakan bahwa setiap masalah dalam pemrograman linier mempunyai satu pemrograman linier yang terkait yang disebut dengan dual. Selanjutnya kita masuk pada contoh, di mana di sini ada bentuk primal dan bentuk dual. Pada bentuk primal, tertulis bahwa fungsi tujuannya ada minimumkan Z sama dengan 15x1 ditambah 12x2, dengan fungsi batasan x1 plus 2x2 lebih besar dari sama dengan 3, dan 2x1 minus 4x2 lebih besar sama dengan 5, dan x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Nah, di mana bentuk dualnya nanti merupakan kebalikan daripada bentuk primal. Dengan fungsi tujuan yang berbeda, di mana bentuk primal minimumkan, sedangkan pada bentuk dual nanti berubah menjadi maksimumkan Y sama dengan 3Y1 plus 5Y2, di mana fungsi tujuan Y ini diperoleh dari ruas kanan pada bentuk primal, dan fungsi batasannya pada bentuk dual Y1 plus 2Y2 kurang dari sama dengan 15, 2Y1 minus 4Y2 kurang dari sama dengan 12, Y1 dan Y2 sama kurang dari sama dengan 0, di mana fungsi batasan pada bentuk dual diperoleh dari kolom pertama dan kolom kedua fungsi batasan pada bentuk primal, dan 15 serta 12 diperoleh dari koefisien pada fungsi tujuan bentuk primal yang dijadikan konstanta pada ruas bentuk dual. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai hubungan dualitas. Nah, di mana dalam hubungan dualitas itu terdapat beberapa syarat. Yang pertama, koefisien fungsi tujuan pada primal menjadi nilai kanan fungsi batasan. Yang kedua, maksimumkan Z atau Y pada primal menjadi minimumkan Y atau Z pada dual. Terus untuk yang ketiga, batasan I pada primal menjadi variabel YI atau XI pada dual. Nomor 4, bentuk kurang dari pada primal menjadi YI lebih dari 0. Terus yang kelima, bentuk sama dengan pada primal merupakan YI lebih dari sama dengan yang dihilangkan pada dual. Terus untuk yang keenam, variabel XJ pada primal menjadi batasan J pada dual. Terus yang ketujuh, XJ lebih dari sama dengan 0 pada primal menjadi bentuk lebih dari sama dengan pada dual. Terus yang kedelapan, XJ lebih dari sama dengan 0 dihilangkan pada dual akan menjadi bentuk sama dengan pada dual. Nah, di sini nilai tujuan dalam suatu pasangan masalah primal dan dual harus memenuhi hubungan berikut. Yang pertama, untuk setiap pasangan pemecahan primal dual yang layak, itu nilai tujuan dalam masalah maksimasi kurang dari sama dengan nilai tujuan dalam masalah minimasi. Nah, di pemecahan optimum untuk kedua masalah, itu nilai tujuan dalam masalah maksimasi sama dengan nilai tujuan dalam masalah minimasi. Nah, selanjutnya ada contoh, yaitu persoalan primal, di mana di sini terdapat tabel, teman-teman, yaitu variabel kendalanya meliputi lahan, tenaga kerja, dan modal. Nah, itu ada variabel X-nya, yaitu jagung dan kedelai, dan juga memiliki kapasitas. Yang pertama, itu ada lahan, untuk jagung itu 1, dan kedelai 1 memiliki kapasitas 20. Nah, untuk tenaga kerja, itu dari jagung ada 4, terus kedelai senilai 5, dan untuk kapasitasnya berjumlah 75. Dan untuk modal, dari jagung itu 5, dari kedelai 2, dan kapasitasnya 30. Dan keuntungan yang diambil ada 10.000, dan total keseluruhan jagung atau X1 itu ada 10, dan kedelai itu ada 20. Nah, di sini di sebelah kanan ini ada tabel primal dual, atau dari ruas kiri nanti dikonversi sebagai tabel primal dual,
di mana variabel kendara dari lahan sebagai Y1, tenaga kerja sebagai Y2, dan modal sebagai Y3. Nah, di mana dari jagung dan kedelai itu sebagai X1 dan X2, dan juga untuk Y1 memiliki kapasitas kurang dari sama dengan 20, Y2 memiliki kapasitas kurang dari sama dengan 75, dan Y3 memiliki kapasitas kurang dari sama dengan 30. Dan untuk X1-nya keseluruhannya lebih dari sama dengan 10, dan X2-nya lebih dari sama dengan 20. Nah, ini terdapat fungsi primal dual, teman-teman, di mana primal itu tujuannya untuk memaksimalkan Z, di mana nilainya yaitu 10X1 plus 20X2, di mana batasannya yaitu X1 plus X2 kurang dari 20, dan 4X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 75, dan 5X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 30, dan X1 lebih dari sama dengan 0, dan X2-nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini ada dual, di mana tujuannya adalah meminimalkan Y, yaitu ada 20Y1 plus 75Y2 plus 30Y3. Nah, di mana batasannya yaitu Y1 plus 4Y2 plus 5Y3 lebih dari sama dengan 10, dan Y1 plus 5Y2 plus 2Y3 itu lebih dari sama dengan 12. Dan Y1 lebih dari sama dengan 0, Y2 lebih dari sama dengan 0, dan Y3 lebih dari sama dengan 0. Nah, di mana hubungan 1 itu kendalanya ke variabel, teman-teman, dan hubungan 2 itu koefisien FT itu dari nilai kanan. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu interpretasi ekonomi masalah dual. Dalam interpretasi ekonomi masalah dual ini, ada dua indikator, yaitu dual price dan reduced cost. Nah, interpretasi harga dual dan biaya terkurangi ini akan dibuktikan sangat berguna pada dua aspek. Yang pertama, berguna untuk menyediakan pemahaman fundamental model PL sebagai sistem output-input ekonomis, dan yang kedua, memungkinkan implementasi efisien analisis sensitivitas atau post-optimal. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam interpretasi ekonomi masalah dual itu, dalam pandangan ekonomi, solusi dual optimal dapat diinterpretasikan sebagai harga yang dibayarkan untuk sumber daya pembatas. Dan berdasarkan pada teorema 3 atau main duality, nilai optimal bagi primal dan dual adalah sama. Jika X0 dan Y0 masing-masing adalah solusi optimal, maka Z0 sama dengan CX0 dan Y0B sama dengan W0. Dengan kata lain, nilai optimal dari masalah pemrograman linier, primal atau dual, di mana B1, B2, sampai dengan BM adalah jumlah yang terbatas dari sumber daya 1, 2, sampai M. Kemudian Y10 sampai Y10 maksimal itu adalah nilai optimal dari variabel dual. Misalkan nih, diasumsikan bahwa level sumber daya itu 1, yaitu B1, diubah. Maka untuk variasi kecil dalam perubahan nilai B1, katakan delta B1, perubahan dalam nilai optimal dari pemrograman linier Z0 diberikan oleh Y1. Dengan kata lain, nilai optimal dari variabel dual untuk tiap pembatas primal memberikan perubahan bersih dalam nilai optimal dari fungsi tujuan untuk peningkatan satu satuan dalam konstanta ruas kanan. Oleh karena itu, nilai optimal dari variabel dual disebut shadow price yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah ekonomis untuk menambah sumber daya. Berikut contoh dari penyelesaian primal dan dual. Pada kasus primal, Z sama dengan 3X1 plus 2X2, dengan pembatasnya X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 6, 2X1 plus X2 kurang dari sama dengan 8, minus X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 1, X2 kurang dari sama dengan 2, X1 lebih dari sama dengan 0, X2 lebih dari sama dengan 0. Maka bentuk dualnya yaitu meminimumkan W sama dengan 6Y1 plus 8X2 plus Y3 plus 2Y4 dengan pembatas-pembatas Y1 plus 2Y2 minus Y3 lebih dari sama dengan 3, 2Y1 plus Y2 plus Y3 plus Y4 lebih dari sama dengan 2,
Y1, Y2, Y3, dan Y4 lebih besar atau sama dengan 0. Konsep ini sama dengan pada pembahasan materi yang pertama dan kedua. Ini merupakan lanjutan dari materi yang pertama dan kedua, yaitu definisi dualitas dan hubungan dualitas. Materi selanjutnya adalah algoritma simplex. Algoritma simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak konstanta dan banyak variabel. Metode simplex menggunakan cara penyelesaian sistem persamaan dengan memanfaatkan teori matriks, terutama dengan menentukan inverse matrix. Sehingga untuk memudahkan pemahaman dalam mempelajari bagian ini diharapkan telah memahami dan mampu menyelesaikan persamaan matriks. Materi yang kelima adalah post optimal. Analisis post optimal merupakan analisis yang dilakukan terhadap solusi optimal untuk mendapatkan informasi tambahan yang berguna. Post optimal analisis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, analisis dualitas dilakukan dengan merumuskan dan menginterpretasikan bentuk dual dari model. Bentuk dual merupakan suatu bentuk alternatif dari model pemrograman linear yang telah dibuat dan berisi informasi mengenai nilai-nilai sumber yang biasanya membentuk sebagai batasan model. Model linear terdapat dua model, yaitu model primal dan model dual. Yang kedua adalah analisis sensitivitas. Dilakukan untuk menganalisis dampak yang terjadi pada solusi optimal terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada koefisien batasan model maupun koefisien pada fungsi tujuan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye.